Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama Kakak Lena dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, khususnya buat adik-adik kelas kecil sampai adik-adik kelas tanggung, dari adik-adik kelas domba kecil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Otto Geisler, dan Ishak Samuel Kene. Kita akan ibadah. Kakak berharap adik-adik dan orang tua yang ada di rumah bisa menyiapkan Alkitab, menyiapkan buku atau bolpen yang akan diperlukan. Dan terutama semuanya duduk yang manis. Kita siapkan hati, siapkan pikiran kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bisa ya? Siap? Semuanya sudah siap? Adik-adik yang di rumah sudah siap? Dan kakak-kakak semua yang ada di sini serta Kakak Lena siap? Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Luar biasa. Semuanya tepuk tangan di rumah. Iya, hari ini harinya Tuhan. Mana sukacitanya? Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Luar biasa. Hari ini adalah harinya Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kita masih ada, kita masih bisa hirup udara yang bebas, yang gratis dari Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini, di pagi ini kami masih ada, itu karena Tuhan sayang buat kami. Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu, ibadah sekolah minggu kami di hari ini, dari awal sampai selesai, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian yang berkata Buah Roh. Kasih sukacita. Kasih Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau selalu dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, kita hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari dengan melakukan buah-buah roh, kasih sukacita, kebaikan, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hati kami rindu
untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik serta orang tua yang ada di rumah atau siapapun yang mendengarkan siaran ini. Berkati mereka agar firman yang sebentar kami dengar dan yang akan disampaikan nanti Tuhan bisa menjadi rema, menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan ini adalah perkataan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Iya adik-adik, pembacaan firman Tuhan buat kita di saat ini terdapat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas itu ada di dalam Perjanjian Baru. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Cuma 3 ayat saja ya. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Judulnya Pohon dan Buahnya. Kita baca sama-sama ya, adik-adik yang di rumah bisa mengikuti. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Wow, luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang pohon dan buahnya. Nah adik-adik, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan ini? Karena pada waktu itu dalam pelayanan Tuhan Yesus, banyak sekali imam-imam dan ahli-ahli Taurat serta orang Farisi yang menentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Misalnya pada saat Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan di dalam bait Allah, tiba-tiba ada orang sakit, terus Tuhan menyembuhkan orang sakit itu, maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mereka tuh protes. Kenapa Tuhan dan murid-muridnya ini mereka mau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena bagi orang mereka bahwa hari Sabat itu harus dihormati. Tetapi Tuhan menegur mereka bahwa manakah yang lebih baik, perbuatan yang baik yang kita lakukan ataukah kita membinasakan orang lain. Itu ada di bacaan sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya. Adik-adik bisa baca nanti dan mengikuti kisah dari bagaimana sampai Tuhan bisa memberikan perumpamaan tentang pohon dan buahnya. Nah, dari situ imam-imam dan ahli-ahli Taurat mereka tuh tidak suka. Jadi di dalam hati mereka ini karena tidak suka dengan teguran yang Tuhan Yesus sampaikan, mereka mulai merencanakan hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Ayo adik-adik, siapa yang pernah begitu? Contohnya nih, kalau misalnya mama atau bapak belikan adik-adik mainan yang baru, misalnya mama dan bapak belikan adik mainan yang baru, misalnya mobil yang bagus, itu khusus buat adik saja. Terus kakak tidak dapat, atau sebaliknya kakak yang dibelikan adik tidak dapat. Pasti ada rasa, mama dan bapak nih lebih sayang kepada adik. Terus langsung mulai rencanakan di dalam hati, adik lihat saja, sebentar adik keluar ikut bapak nih, kakak kasih rusak dia ban belakang, kasih rusak dia punya mainan kak. Nah itu sudah direncanakan di dalam hati. Nah inilah yang dimaksudkan pada bacaan kita. Jadi dalam bacaan ini ada 2 hal yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama adalah tentang buah. Buah yang baik, pohon yang baik pasti
menghasilkan buah yang baik. Nah, tema kita sore ini adalah pohon dan buahnya. Jadi, pohon yang baik itu dia akan menghasilkan buah yang baik. Contohnya, di firman Tuhan tadi sudah dikatakan bahwa di ayat 44 itu tidak, karena dari semak duri orang tidak memetik buah hara. Artinya, tidak mungkin semak duri bisa menghasilkan buah ara, ataupun dari duri-duri bisa kita memetik buah anggur, atau dari semak duri tidak mungkin menghasilkan buah ara. Atau contohnya begini, pohon pisang tidak mungkin menghasilkan buah kendondong. Ya, pohon pisang pasti menghasilkan buah pisang. Tidak mungkin pohon pisang dia menghasilkan buah kendondong. Nah, maksudnya adalah kehidupan kita, jadi Tuhan Yesus kalau mengajarkan itu pasti yang diumpamakan itu, kalau tidak hewan, pasti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan menggunakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Contohnya pada saat ini nih, pohon dan buahnya. Jadi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, buah-buah yang baik itu contohnya seperti kita, perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan kita. Tadi kita kan sudah menyanyi lagu buah Roh Kudus, kasih, sukacita. Nah, itu adalah buah-buah kebaikan yang diumpamakan di sini, mengarah kepada perbuatan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah hati. Yang kedua adalah hati. Bisa dilihat di ayatnya yang ke-46. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tadi kakak suka kasih contoh toh. Contohnya kalau mama atau bapak membelikan adik mainan baru, terus kakak tidak suka, pasti merencanakan hal-hal yang tidak baik. Ketika hal-hal itu kita sudah rencanakan yang tidak baik, pasti kita akan mengucapkan lewat mulut. Atau contohnya yang lain lagi, misalnya nih, biasanya nih perempuan-perempuan nih, kalau tidak suka sama teman satu, terus dong suka kelompok-kelompok. Teman ini dia lewat, pasti dong dalam hati sudah jengkel, dan akhirnya bisa keluar, bikin macam cantik saja, dia terlalu bikin. Nah, ini adalah kenyataan yang sedang terjadi. Kita iri kepada orang lain, maka itu sudah direncanakan dalam, kalau kita tidak suka kepada orang atau kita buat jahat, itu semuanya tuh timbul dari hati. Karena kalau kita punya hati yang baik, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya tadi sudah kakak sampaikan di poin yang pertama adalah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, kita ini hidup di dalam Kristus. Tuhan sudah memberikan contoh yang terbaik. Oleh sebab itu, kita juga harus menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu adalah buah roh yang tadi kita sudah menyanyikan bersama. Buah roh yaitu kasih. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Jadi buah-buah kebaikan itu adalah yang tadi kakak sudah sebut, kasih. Kalau kita hidup mengasihi sesama, pasti kehidupan kita itu akan damai. Coba hati kita tuh akan damai. Tapi kalau kita sudah dalam hati iri hati, pasti kehidupan kita tuh tidak akan damai, tidak ada kasih. Jadi harus ada kasih, harus ada. Ketika kita ada kasih dalam hati, pasti kita akan merasakan kedamaian. Wow, kasih dan kedamaian serta kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya itu hanya berasal dari Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, jadi
di dalam hati kita ini harus memikirkan, merencanakan hal-hal yang baik. Karena kalau hati kita tidak baik, pasti kita akan melakukan hal-hal yang jahat, ya. Di dalam hati ini, jadi hati ini punya peranan penting dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah hati dia bisa menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi semua itu diproses di hati. Wah, bayangkan dalam ilmu IPA saja bilang hati itu dia bisa menetralkan racun. Berarti kalau kita racun ini kan tidak baik toh. Racun tuh tidak baik, bisa buat orang sakit, bisa buat orang jahat. Jadi racun-racun yang di dalam hati kita tuh kita harus keluarkan. Nah, bagaimana caranya kita mengeluarkan racun-racun yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik? Kita harus tetap bergantung pada pohon yang baik itu, sehingga buah-buah kebaikan itu, buah-buah yang tadi kita sudah sebut itu buah roh, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan buat kita semua. Luar biasa, firman Tuhan mengajarkan kita di saat ini ada dua hal. Yang pertama tadi itu adalah tentang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan yang kedua adalah hati dilihat. Yang kedua itu adalah tentang hati. Hati yang baik pasti akan mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi kalau hati tidak baik pasti mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Karena setiap kata yang diucapkan oleh mulut kita itu berasal dari hati kita. Jadi di dalam hati nih yang baik-baik saja, biar kita ucapkan juga yang baik-baik. Ya, demikian firman Tuhan buat kita semua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus mau menolong kita, memampukan kita untuk mengerti firman yang tadi sudah kita dengar bersama. Oke, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur. Adik-adik yang di rumah bisa siap. Kalau hari ini tidak ada uang juga tidak apa-apa ya. Yang penting adalah kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu pujian yang berkata Buah Roh Kudus. Lagunya masih sama ya. Kasih sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan, buat persembahan yang kita sudah berikan, dan kita berdoa buat sekolah minggu kita dan buat tempat di mana kita tinggal. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama, yang sudah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menghasilkan buah yang baik. Buah-buah yang baik yaitu buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan.
dan mengajarkan kami untuk tetap menjaga hati kami, karena dari hati inilah yang bisa menentukan bahwa buah-buah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bertumbuh dan bisa terpancar dalam kehidupan kami setiap hari melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap bisa menjalankan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan ini Tuhan tidak seperti apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami, tapi kami mohon Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, agar persembahan ini bisa menolong pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, sekolah minggu kami, Tuhan memberkati. Kami punya kerinduan berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami percaya semua yang terbaik itulah yang Tuhan tentukan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat orang tua kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan umur panjang kepada orang tua kami. Kalau ada orang tua dari adik-adik yang sakit, Tuhan di dalam nama Yesus Bapa memberikan kesembuhan. Kalaupun ada yang susah, ada yang duka, kami percaya Tuhan akan menghibur mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang selalu hidup mau takut kepada Tuhan dan mau takut kepada sesama, dengar-dengaran kepada sesama, dan melihat hal-hal yang terbaik yang Tuhan Yesus siapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat daerah di mana tempat kami tinggal. Tuhan memberkati keamanan, kedamaian kota ini, kota Manokwari tercinta. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, karena sesungguhnya kalau Tuhan yang menjaga kota, kalau Tuhan yang mengawal kota, maka tidak ada musuh yang bisa melawan kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak ajak semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Berdiri dan kita memuji Tuhan bersama. Sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami ini dari awal, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di saat ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan mau menyertai kakak pengasuh dan menyertai adik-adik sekolah minggu serta orang tua yang ada di rumah, dan
setiap kami dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah sekolah minggu selesai dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom dan